Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana Afrian dari Prodi PVTO angkatan 25. Di sini saya akan memaparkan mengenai sistem karburator dan juga sistem injeksi. Apa sih itu sistem karburator dan juga sistem injeksi? Oke, langsung saja. Nah, sistem karburator. Karburator itu apa sih? Nah, karburator itu adalah komponen pada mesin yang dimana di situ akan terjadi proses pencampuran antara bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, jadi udara dan bahan bakar itu dicampur di karburator. Nah, prinsip kerjanya itu memanfaatkan hukum Bernoulli melalui efek Venturi. Ketika udara melewati saluran menyempit ya di Venturi itu, kecepatan meningkat dan tekanannya itu menurun. Nah, penurunan tekanan ini itu akan menghasilkan hisap. Nah, yang itu akan menghisap bensin dari saluran bahan bakar sehingga bercampur dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Jadi, ketika udara masuk ke venturi itu akan menghasilkan penurunan tekanan di bawahnya ini, di bahan bakarnya ini. Maksudnya di tempat bahan bakarnya ini, sehingga akan terjadi penghisapan bahan bakar itu naik. Nah, sehingga bahan bakar itu naik dan bercampur dengan udara tadi, kemudian masuk ke silinder ataupun ruang bakar. Nah, gini, saya akan menjelaskan. Nah, ketika angin itu masuk melalui venturi ini, nah, itu di sini akan terjadi penurunan tekanan. Nah, penurunan tekanan inilah yang akan membuat si bahan bakar itu naik, kemudian bercampur dengan udara tadi masuk ke ruang bakar. Nah, di sini juga ada pegas, ada idle screw atau setelan stasioner, dan juga jarum skep, dan juga needle jet. Nah, ini saluran bahan bakarnya, kemudian ini kabel gasnya, kemudian ini pelampung, pilot jet, main jet, air screw untuk menyetel udara, dan juga jarum pelampung. Nah, cara kerja karburator saat idle dulu. Jadi saat idle itu karburator mempertahankan mesinnya itu tidak mati. Dengan cara apa? Dengan cara idle jet ini tetap memberikan campuran bahan bakar dengan takaran pada saat idle. Jadi si idle jet ini bertugas untuk mempertahankan nyala mesin dengan cara memberikan campuran bahan bakar secara terus menerus gitu. Kemudian saat akselerasi ini karburator menambahkan bahan bakar ekstra melalui akselerator pump agar campuran udara dan bahan bakar itu tetap kaya. Hal ini mencegah mesin itu tersendat ketika pedal gas ditekan secara tiba-tiba. Kemudian kecepatan tinggi. Nah, pada kecepatan tinggi ini karburator bekerja dengan membuka katup gas lebih besar ataupun lebih lebar sehingga udara meningkat drastis, tekanan di venturi itu turun lebih besar menyebabkan bensin terhisap lebih banyak. Sistem main jet berperan. Nah, sistem main jet ini yang dominan untuk menjaga campuran bahan bakar itu tetap sesuai kebutuhan mesin. Nah, kalau kecepatan tinggi ini menjaga campuran dan bahan bakar itu tetap kaya. Kemudian start dingin. Nah, itu menggunakan choke valve atau katup choke untuk memperkaya campuran bahan bakar. Nah, udara yang masuk itu dibatasi sehingga bensin yang terhisap itu menghasilkan campuran yang kaya. Nah, yang kaya itu akan memudahkan mesin itu menyala ketika kondisi itu suhu mesin itu dingin. Nah, sistem injeksi. Nah, prinsip kerja sistem injeksi ini dengan bantuan dari macam-macam sensor yang terdeteksi di mesin, termasuk suhu, tekanan udara, posisi throttle. Nah, informasi dari sensor tadi kemudian diolah oleh ECU yang kemudian mengatur jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui injektor. Jadi sistem kerja injeksi ini memerlukan beberapa sensor, tidak hanya satu. Jadi
data-data yang didapat dari beberapa sensor tadi kemudian masuk ke ECU. Nah, di ECU itu diolah datanya untuk menghasilkan penyemprotan yang efektif ke dalam ruang bakar. Nah, ini. Nah, ketika sensor ini ada berapa sensor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika 7 sensor ini telah mendapatkan datanya seperti crankshaft itu putaran crankscam, akselerator pedal, air temperatur sensor, coolant, oil temperatur sensor. Nah, telah mendapatkan datanya, kemudian masuk ke ECU. Nah, di ECU ini data yang didapatkan dari sensor tadi itu diolah, yang kemudian data yang telah diolah tadi masuk ke si injektor ini untuk menyemprotkan bahan bakar yang efektif ketika sensor tadi, ya menurut sensor tadi itu misal putaran rendah. Nah, si crankshaft ini kan akan mendapatkan data dari crank tadi yang dimasukkan ke ECU. Nah, di ECU ini diolah, kemudian ECU ini akan memberikan data ke injektor untuk menyemprotkan bahan bakar yang efektif atau yang pas itu berapa gitu. Nah, kemudian komponen utama sistem injeksi itu ada full tank atau tangki bahan bakar, fuel pump atau pompa bahan bakar, dan juga filter bensin ataupun filter solar ya, injektor. Kemudian ECU ini adalah otak dari sistem injeksi, mengatur dan penyemprotan injektor berdasarkan data sensor tadi. Nah, sensor-sensor ini ada sensor O2, TPS, MAP, ECT, CKP, CMP, dan juga ada pressure regulator. Nah, ini bertugas untuk menjaga tekanan bahan bakar tetap stabil ke injektor dan konsisten. Nah, kemudian di sini ada beberapa perbandingan antara karburator dan juga injeksi dari berbagai aspek. Yang pertama itu aspek efisiensi bahan bakar. Nah, kalau dari efisiensi bahan bakar sendiri itu yang lebih efektif itu yang injeksi. Karena dengan adanya ECU tadi, penyemprotan bahan bakar itu akan lebih efektif atau lebih efisien. Karena itu dikendalikan oleh komputer tadi yang memungkinkan rasio udara dan bahan bakar itu optimal di berbagai kondisi. Kalau dengan karburator ini kurang efisien karena pencampurannya mekanis yang kurang akurat, sering menghasilkan pemborosan bahan bakar hingga 10-20% lebih buruk. Kemudian aspek kemudahan perawatan jelas. Ini karburator itu lebih mudah perawatannya dengan desain yang sederhana. Itu bisa, kalau karburator ini mudah perawatannya, kita bisa melakukannya sendiri, dan juga pembersihannya itu cukup hanya dengan carbu cleaner biasanya. Nah, kalau sistem injeksi ini akan lebih kompleks lagi karena melibatkan komponen elektronik yang memerlukan alat khusus seperti scanner untuk menyeken. Misal sensornya rusak, itu membutuhkan scanner untuk mengetahui sensor itu rusak atau tidaknya. Jadi memerlukan alat yang khusus lah, dan juga kalau injeksi ini biaya perawatannya lebih tinggi. Dan juga aspek selanjutnya itu dari aspek dampak terhadap mesin. Nah, kalau dampak terhadap mesin itu mungkin dua-duanya ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan, dan di sini saya hanya mengutip salah satunya saja. Kalau di karburator itu kurang responsif, terutama dalam kondisi ekstrim yang dapat menyebabkan mesin tersendat atau kehilangan tenaga. Sedangkan injeksi itu memberikan respon akselerasi cepat, tenaga stabil, dan penyesuaian otomatis. Karena yang dikendalikan ECU itu dikendalikan oleh komputer tadi, itu menjadi lebih stabil, menjadi lebih otomatis gitu lah. Kemudian masuk ke aspek terhadap lingkungan. Nah, terhadap lingkungan ini jelas ini injeksi, karena di injeksi bahan bakar yang dimasukkan ke ruang bakar tadi ya lebih efektif, lebih efisien, sehingga emisi gas buang yang dihasilkan dari mesin injeksi ini lebih rendah
karena pembakarannya efisien. Sedangkan karburator itu menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi karena pembakarannya kurang efisien. Oke, sekian pemaparan mengenai sistem karburator dan juga sistem injeksi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.